Ya, memang kodratnya laki-laki itu adalah bekerja. Laki-laki itu memang punya bahu yang lebih kuat daripada perempuan, dan laki-laki itu lebih punya banyak akal untuk beradaptasi di berbagai tempat. Sebab memang laki-laki itu fitrahnya dan kodratnya itu adalah bekerja. Para nabi itu laki-laki, dan semua nabi itu adalah orang-orang yang bekerja dengan tangan dan pikiran yang mereka miliki. Jadi tidak salah memang kalau yang mencari nafkah sejatinya itu adalah laki-laki. Itulah disebut sebagai laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Dialah orang yang menopang, dialah orang yang menjadikan keluarga itu dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya demi mendapatkan hidup yang lebih layak. Diri sendiri juga membutuhkan kemampuan tentunya, dan tidak bisa seseorang mengandalkan diri sendiri ketika bekerja. Manusia adalah makhluk sosial, dia membutuhkan orang-orang lain yang juga bekerja di sekitar dia. Karena memang siklus pekerjaan itu tidak cukup hanya dikembangkan melalui diri sendiri. Kayak misalkan dia adalah seorang pedagang. Pedagang tidak akan pernah bisa tanpa ada pembeli. Dan pedagang tidak akan pernah bisa memproduksi barang dagangannya kalau tidak ada orang yang memproduksi bahan bakunya. Jadi artinya bekerja itu adalah siklus yang dikerjakan bersama-sama. Nanti tinggal siapa yang butuh apa dan siapa yang saling melengkapi apa. Sehingga tidak hanya mencukupkan diri pada dirinya sendiri mampu untuk melakukan hal yang demikian. Tapi memang ada banyak hal yang harus dilakukan, ya. Jadi tidak cukup hanya diri sendiri saja. Dua hal ya, kalau misalkan dia adalah seseorang yang baru memulai kehidupan di usia dewasa, mencari pekerjaan itu kalau buat saya adalah sesuatu yang paling memungkinkan. Baru setelah dia melalui berbagai macam fase pengalaman bekerja yang dia telusuri, baru setelah itu dia memulai untuk membuat pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau buat saya prinsipnya itu adalah mencari pekerjaan, baru setelah itu membuat lapangan pekerjaan. Jadi sama kayak kita ketika belajar dulu ya, orang-orang itu kan harus belajar dulu terhadap sesuatu, baru setelah itu dia akan mampu untuk mengajarkan. Tidak akan pernah ada orang yang ujung-ujung dia ngajarin sesuatu gitu loh, dia ngajarin sesuatu kepada orang lain tanpa dia telah pernah mempelajari sesuatu itu sendiri. Jadi yang paling baik itu adalah kita mencari pekerjaan terlebih dahulu, menyeleksi dan menyesuaikan apa yang cocok bagi kita. Setelah itu kita mengembangkan diri kita sendiri melalui kemampuan yang telah kita tempa selama sekian lama di pekerjaan sebelumnya. Ya dua-duanya lah, nggak mungkin ada kerja keras kalau nggak ada kerja cerdas. Karena kerja keras itu kan dihasilkan dari kerja cerdas ya. Nggak ada keras dulu baru bekerja gitu ya. Jadi memang harus ada sesuatu yang mendorong mengapa seseorang itu dituntut untuk melakukan aktivitas pekerjaan itu sendiri. Jadi nggak mungkin dia hanya mengandalkan fisiknya saja, tapi dia juga harus mengandalkan pikiran yang dia miliki. Nah, itulah yang disebut dengan kerja cerdas, agar saling berkesinambungan. Dia juga nanti akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Ya, dengan kerja begitu saja tanpa dia berpikir apa yang dia kerjakan kan juga akan jadi orang yang sia-sia. Jadi sebelum dia melakukan sebuah pekerjaan, tentu dia harus memikirkan pekerjaan apa yang tepat bagi dirinya, dan apakah pekerjaan ini akan berlangsung secara simultan bagi kehidupan yang akan dia jalani nantinya. Justru malah pandemi ini terbuka berbagai macam lapangan-lapangan pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya ya. Kayak misalkan banyak orang-orang yang akhirnya bekerja pada dunia jasa ya. Orang-orang buka kursus kelas-kelas fotografi, lalu membuka jasa untuk membantu UMKM, orang-orang yang memproduksi dagangan-dagangan dan difoto secara baik, dikemas dengan baik ya. Jadi ada lapangan-lapangan pekerjaan baru yang semakin lama semakin tidak terpikirkan sebelumnya, tapi terbarukan begitu saja dengan adanya pandemi ini. Jadi sebenarnya pandemi itu nggak mematikan, tapi bagi sebagian orang justru pandemi itu mengasah kreativitas untuk bisa mencoba peruntungan-peruntungan lain yang tepat bagi dirinya.